Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alafis dengan NIM 20.018.012 dari kelas J. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester teori bahasa otomata atau disingkat TBO. Lalu di sini saya mendapatkan soal, ada dua soal A dan C. Untuk soal yang pertama, diberikan bahasa dengan alfabet A, B dengan spesifikasi setiap stringnya. Dikarenakan NIM saya 2, jadi saya mendapatkan dimulai dengan AA dan diakhiri dengan B. Untuk soalnya, rancanglah mesin otomata dalam kurung DFA yang akan mengenali bahasa tersebut. Lalu untuk yang B, susunlah tata bahasa yang menghasilkan bahasa tersebut. Lalu untuk soal yang kedua, itu yang C, dikarenakan NIM saya genap, diberikan grammar dengan aturan produksi S, BA, AB, A, SA, AAB, A, B, SB, BBA, dan B. Lalu untuk soalnya, lakukan uji coba untuk membangkitkan 3 string terpendek yang sesuai grammar tersebut. Lalu yang B, buatlah pohon penurunan atau dalam kurung parsing untuk membangkitkan string dengan susunan BB, AAAA, BB. Lalu ini untuk jawaban saya, untuk jawaban soal A. Rancangan DFA yang dapat mengenali bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah diagram yang telah saya buat. Dalam diagram di atas ada 4 keadaan, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, yang mewakili proses pemrosingan string. Lalu Q0 adalah keadaan awal di mana DFA akan berada saat pertama kali menerima input. Oke, di sini Q0 keadaan untuk pertama kali menerima input. Lalu Q1, Q2, dan Q3 adalah keadaan transisi yang digunakan untuk menentukan apakah string yang diterima adalah string yang valid atau tidak. Nah, di sini Q1, Q2, Q3-nya adalah keadaan transisi untuk menentukan string yang valid atau tidak. Lalu Q3 adalah keadaan akhir yang menunjukkan bahwa string yang diterima adalah string yang valid. Nah, untuk Q3 ini uh, adalah keadaan akhir yang menunjukkan bahwa string yang diterima adalah string yang valid. Lalu untuk yang B, tata bahasa yang dapat menghasilkan bahasa tersebut adalah S, AAT, T, ATB, lalu T, dan E. Disesuaikan dengan spesifikasi yang diberikan, di mana kalimat harus dimulai dengan AA dan diakhiri dengan B, maka kalimat yang diterima adalah string yang terdiri dari dua karakter A, pertama, diikuti oleh string yang terdiri dari karakter A dan B yang tidak harus diberikan, dan A diakhiri dengan karakter B. Lalu untuk S adalah simbol awal dan T adalah simbol transisi yang digunakan untuk menentukan apakah string yang diterima adalah string yang valid atau tidak, dan E adalah simbol yang kosong yang menunjukkan bahwa T dapat diabaikan. Lalu untuk soal yang C, yang A, untuk membangkitkan 3 string terpendek yang sesuai grammar tersebut dapat mengikuti alur berikut. Yang pertama, string terpendek pertama adalah A karena A besar dapat diubah menjadi A kecil. Lalu yang kedua, string kedua adalah B karena B besar dapat diubah menjadi B kecil. Lalu string ketiga adalah AB karena S dapat diubah menjadi A besar B kecil atau B besar A kecil. Lalu untuk soal yang berikutnya, pohon penurunan parsing untuk membangkitkan string BB BB adalah sebagai berikut. Ini adalah pohon penurunan parsing yang sudah saya buat. Dalam pohon di atas, simbol-simbol yang digunakan adalah S, A besar, dan B besar. Sesuai dengan aturan produksi yang diberikan, proses pembentukan pohon mengikuti aturan produksi yang berlaku dimulai dari simbol S dan melakukan derajat produksi sesuai kondisi dari string yang diterima. Ini pohon parsi yang sudah saya buat, di mana S menuju B besar A kecil, A besar B kecil, A, S besar A kecil, A besar A kecil, B kecil, lalu B, S, B kecil, B besar, B kecil, A, lalu ada B. Lalu di sini ada S, A besar B kecil, A besar A kecil, B kecil B kecil, S A kecil B kecil B kecil, B A kecil A kecil A kecil, B kecil, lalu ada B B A B B dan seterusnya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.